Cerita siswi dibully habis-habisan karena gantikan Christina jadi paskibraka di istana, dituduh punya orang dalam. AFT tak pernah menyangka akan menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta 17 Agustus lalu. Siswi di salah satu SMA negeri di Mamasa, Sulawesi Barat itu menjadi satu dari dua perwakilan pelajar yang ditunjuk Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat untuk mewakili provinsi tersebut. Namun di balik kebahagiaannya muncul rasa sedih karena kerap dibully di media sosial. Lewat direct message atau DM Instagram, dia dituduh menggunakan orang dalam untuk menjadi paskibraka menggantikan Christina, siswa yang berasal dari Sulawesi Barat. AFT heran mengapa banyak orang yang menuduhnya seperti itu, padahal dia sama sekali tidak memiliki kerabat di instansi negara. Selain itu, dia juga berasal dari keluarga yang sangat sederhana, di mana kedua orang tuanya hanya bekerja sebagai petani hingga sangat mustahil untuk membayar agar bisa lolos menjadi paskibraka nasional. Meski kerap dibully, AFT hanya bisa mendoakan orang-orang yang menghujatnya. Saya hanya bisa mendoakan mereka karena saya percaya mereka menghujat saya karena mereka tidak tahu apa yang saya alami dan juga tidak mengetahui kehidupan saya yang sebenarnya. Ucap siswi yang bercita-cita menjadi dokter ini kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp Jumat 27 Agustus 2021 malam. Awal mula diminta untuk menjadi paskibraka bagi pelajar berusia 16 tahun ini ditunjuk menjadi paskibraka tingkat nasional merupakan sebuah kejutan. AFT bersama Muhammad Juendi Ali, siswa SMA 3 Polewali, ditunjuk menggantikan Christina dan Arya Maulana Mulia yang gagal berangkat usai hasil tes PCR positif COVID-19. Diakui AFT, penunjukan saat itu begitu tiba-tiba. Kabar menjadi anggota paskibraka nasional diketahuinya ketika sedang berada di sawah membantu ibunya memanen padi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tenggara, Sabtu 24 Juli 2021. Pihak dari Dispora menghubunginya melalui sambungan telepon dan memberikan kabar baik itu. Permintaan itu langsung disetujui karena AFT menilai penunjukan merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota paskibraka. Saya menganggap bahwa itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai anggota paskibraka untuk ditugaskan kapan saja dan di mana saja, kata AFT. Kendala kemudian terjadi ketika usaha AFT untuk berangkat ke Jakarta menemui kebuntuan dari segi biaya. Pasalnya, sebelum berangkat AFT masih harus melakukan tes swab dengan biaya mandiri. Hal ini terasa berat mengingat kedua orang tuanya hanya bekerja sebagai petani, namun dukungan keluarga terus mengalir. Setelah berembuk, orang tuanya pun harus meminjam uang untuk biaya check up dan tes PCR di kota Makassar. Sebagian pinjaman itu juga digunakan AFT, ayah dan pamannya untuk biaya perjalanan ke Makassar beberapa jam setelah dia dihubungi oleh Dispora Sulawesi Barat. Saat itu, hasil PCR saya di lab Prodia Makassar hasilnya negatif COVID-19 dan hasil check up-nya baik. Saya lalu menghubungi Dispora dan Dispora melaporkan nama saya beserta pasangan saya yang ada di Polman ke Kemenpora, ujar AFT. AFT akhirnya berangkat ke Jakarta pada 27 Juli 2021 bersama dengan Juandi dengan pesawat melalui Bandara Makassar. Setelah melakukan serangkaian latihan, dia bersama perwakilan pelajar dari provinsi lain pun berhasil melaksanakan tugasnya sebagai anggota paskibraka pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Diberitakan sebelumnya, polemik mengenai terpilihnya AFT sebagai anggota paskibraka nasional bermula ketika Dispora Sulbar menunjuk untuk menggantikan Christina, siswi asal Mamasa yang dinyatakan positif COVID-19 usai hasil PCR keluar pada 24 Juli 2021. Polemik ini terjadi karena Dispora Sulbar tidak menunjuk cadangan Christina yakni Alia, siswi asal Pasangkayu, tapi malah AFT yang disebut tidak ada dalam list peringkat. Pihak Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat pun turut menyelidiki polemik kejanggalan pemilihan anggota paskibraka nasional ini. Ketua Ombudsman Sulawesi Barat Lukman Umar mengatakan, setelah memeriksa saksi dan turun tangan ke lapangan, mereka menilai Dispora Sulawesi Barat melakukan maladministrasi dalam pemilihan tersebut. Hal ini, kata Lukman, bertentangan dengan Permenpora Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga. Maladministrasi itu misalnya tidak patut dilakukan oleh Dispora dan penyimpangan prosedur. Mestinya kan haknya cadangan, tapi ke orang lain yang diambil, kata Lukman.